Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Rian di channel Headshots Mega, channel yang terus memberikan berita terbaru terupdate seputar dunia bola voli. Asa terhenti di perempat final AFC Nation Cup. Pakistan terlalu tangguh untuk timnas bola voli putra Indonesia. Halo voli mania tanah air, selamat datang kembali di channel Headshots Mega. Hari ini ada sedikit kabar yang mungkin membuat hati kita bergetar, tapi inilah realita yang kita hadapi bersama. Tadi malam di perempat final AFC Nation Cup 2025 di Bahrain, mimpi timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya atau babak semifinal harus terhenti atau pupus di tangan timnas Pakistan ya. Timnas Pakistan terlalu tangguh untuk Indonesia dengan skor 1-3, 25-20. 21-25, 20-25 dan anti klimaks di set keempat 17-25. Oke, hari ini Headshots Mega akan membahas tentang pertandingan tadi malam ya. Kenapa Indonesia kalah dari timnas Pakistan, apa penyebabnya, dan apakah ranking Indonesia di dunia akan turun setelah kekalahan ini. Dan nanti saya akan bahas juga statistik pertandingan tadi malam dan juga top skor pemain Indonesia masuk best score di pertandingan tadi malam ya. Tetap stay tune terus di channel Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya, subscribe channel Headshot Mega. Oke guys, di set pertama tadi malam semua penonton ya, semua penggemar tim Garuda Putih, semua Garuda Merah Putih, saya yakin tadi malam menyaksikan ya. Di set pertama tim Merah Putih sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat menjanjikan. Sekali lagi di set pertama timnas bola voli putra sangat menjanjikan melawan timnas Pakistan tadi malam. Rifan Nurmulki, Doni Haryono, Hendra Kurniawan, Farhan Halim tampil penuh semangat, berhasil merebut set pertama dengan skor 25-20. Dan saya yakin semua penggemar bola voli putra Indonesia di seluruh tanah air ya bersorak gembira. Meski jauh kita melihat hanya di depan layar ya bermain di Bahrain, tapi doa untuk rakyat Indonesia semuanya pasti menggema untuk mensupport mendukung timnas Indonesia. Rasanya optimisme itu membumbung tinggi ya melihat set pertama dengan kemenangan 25-20. Seolah pintu semifinal sudah ada di depan mata. Namun memasuki set kedua Pakistan sudah mulai menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Jadi artinya di set pertama Pakistan ini tidak begitu tangguh, tidak begitu superior. Timnas Pakistan ini di set pertama memang kalah, tetapi dia mengamati permainan Indonesia, cara bermain Indonesia, dan itu berhasil dilaksanakan atau dilakukan di set kedua oleh timnas Pakistan ya. Mereka adalah tim yang sangat berpengalaman dengan kekuatan fisik dan teknik yang sangat mumpuni. Perlahan tapi pasti dominasi mereka mulai terasa di set kedua. Servis-servis yang tajam, blok-blok yang rapat ya. Dan variasi serangan yang sangat sulit ditebak oleh para pemain Indonesia, khususnya membuat pertahanan Indonesia itu sangat kewalahan. Meskipun timnas sudah berusaha keras, set kedua harus direlakan untuk timnas Pakistan dengan skor 21-25. Cukup ketat sebenarnya ya. Memasuki set ketiga memasuki set ketiga nih bro, tekanan dari Pakistan semakin intens. Karena apa? Pakistan sudah mulai mendominasi, sudah tahu caranya untuk menutup semua serangan timnas Indonesia. Kita melihat bagaimana Rifan Nurmulki, sang bomber andalan opposite Indonesia, seolah dikepung oleh bloker-bloker, master bloker, pemain-pemain tinggi dari Pakistan. Memang sebagai catatan di sini, Pakistan ini mempunyai pemain-pemain yang mempunyai tinggi di atas 190 ya, semua rata kecuali libero ya. Dan mereka permainan mereka di babak kedua itu sangat enjoy. Dilanjutkan di set ketiga tambah enjoy. Mereka menikmati sekali ya. Seperti mendapatkan tugas masing-masing. Siapa yang bagian ngeblok, siapa yang terus menunggu bola di belakang, dan
smash sekeras apapun dari timnas Indonesia itu bisa dihalau, bisa didik oleh libero timnas Pakistan. Doni Haryono yang biasanya mampu melepaskan smash keras juga beberapa kali harus menghadapi tembok kokoh Pakistan ya di depan net ya. Begitu pula dengan Jason Nathaniel, ini adalah setter yang tidak diragukan kualitasnya ya, kapasitasnya luar biasa masuk timnas ini. Jason Nathaniel ini juga dikenal sebagai pengatur irama, seorang setter terbaik di Indonesia. Jason Nathaniel harus pontang-panting untuk memberikan atau mengatur irama permainan, siapa harus melakukan variasi serangan ya. Bola diberikan back attack atau di kanan atau di kiri, itu adalah setter. Tetapi catatannya men ya, bro, catatannya khususnya nih coach Jiang Ji, kita lihat menurut catatan Headshots Mega ini ya men. Banyak sekali mengatakan bahwa, saya setuju sih bahwa beberapa pengamat bola voli mengatakan bahwa untuk AFC Nation Cup untuk bola voli putra ini, selama fase penyisian grup di pertandingan pertama melawan Thailand, melawan Bahrain, dan tadi malam melawan Pakistan, saya setuju sekali bahwa kelemahan Indonesia ada di pertahanan men ya. Pertahanan sangat-sangat kendor. Yang kedua adalah receive. Receive pertama itu adalah menentukan permainan timnas Indonesia. Jika receive pertama itu bagus, setter tidak perlu repot-repot untuk memberikan umpan-umpan manja kepada penyerang ya, kepada opposite Rifan Nurmulki ataupun kepada Farhan Halim. Ya, di sini catatannya adalah pertahanannya cukup longgar. Liberonya mungkin menjadi catatan seorang Ruby. Seorang Ruby ini adalah kita tahu di Proliga jarang sekali diturunkan ini ya men ya. Dia selalu menjadi cadangan, tetapi di timnas semalam diturunkan ya pontang-panting lah ya. Receive-nya selalu miss, error, dan itu membuat seorang setter, karena di sini catatannya adalah sebagus apapun setter, tetapi receive pertama atau bola pertama itu tidak bagus, maka hasilnya itu tidak maksimal, dan itu sudah dibaca oleh tim Pakistan. Makanya serangan sekeras apapun, variasi model gimana ya bro ya, dari Rifan maupun dari Doni, itu mudah sekali dibaca oleh timnas Pakistan bro. Jadi catatannya di sini coach Jiang Ji harus membenahi pertahanan dan juga receive bolanya. Dik-diknya juga harus gembleng lagi ya. Tetapi di sini men ya, kita sportif ya. Di sini adalah permainan tim, kita tidak bisa menyalahkan satu pemain ya, khususnya libero, kita tidak bisa menyalahkan karena ini adalah permainan tim ya. Dan Pakistan tahu persis kelemahan Indonesia, dan semoga coach Jiang Ji kedepannya ini menjadi pengalaman yang sangat berharga ya. Semoga di event-event berikutnya bisa lebih baik lagi dan bisa melaju lebih jauh lagi ya, semifinal bahkan sampai final, itu harapan kita semua sebagai penggemar bola voli Indonesia. Di set keempat ini menjadi bukti nyata bahwa Pakistan memang terlalu perkasa untuk timnas Indonesia pada perempat final tadi malam ya. Jadi secara peringkat pun sangat jauh beda. Pada saat pertandingan tadi malam, Indonesia berada di peringkat dunia, ranking dunia itu adalah 57. Sementara untuk Pakistan itu 44. Jadi gap antara peringkat ini memang sudah menunjukkan kualitas tim ya. Memang kita akui Pakistan sendiri juga merupakan finalis musim lalu di AFC Challenge Cup musim lalu ya. Nah di tahun ini kemungkinan bisa nyampe final lagi nih. Memang tim Indonesia tahun ini berada di grup yang neraka ya. Setelah satu grup dengan Bahrain, ketemu Pakistan, memang luar biasa. Tetapi ini menjadi pengalaman buat teman-teman Doni, Hendra Kurniawan, Rifan Nurmulki. Semoga regenerasi untuk nextnya seperti Boy ya, pemain muda yang mempunyai prospek yang atau karir yang masih panjang ini, semoga bisa mengatasi di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Kekalahan ini memang menyakitkan. Mimpi untuk membawa pulang piala atau setidaknya melangkah lebih jauh dari perempat final menuju semifinal harus pupus di tangan Pakistan. Namun
teman-teman Volley-mania, mari kita melihat ini sebagai pelajaran berharga. Timnas kita sudah berjuang mati-matian, memberikan yang terbaik di setiap poin. Kekuatan dan konsistensi Pakistan adalah standar yang harus kita kejar di masa depan. Artinya kita harus banyak belajar seperti Pakistan ya. Dia sangat konsisten. Mungkin bolehlah di set pertama kalah Pakistan, tetapi set kedua, set ketiga, set keempat sangat konsisten karena bisa membaca permainan lawan. Dia sudah mengetahui permainan Indonesia sehingga enjoy aja dia dengan kemenangan 3-1 ini. Ini adalah momen untuk introspeksi ya, Coach Jiang Ji, untuk mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu diingatkan dari kekalahan ini. Kita bisa belajar tentang pentingnya konsistensi di sepanjang pertandingan, strategi menghadapi blok lawan yang sulit, yang kokoh, yang tinggi, dan memperkaya variasi serangan. Sebenarnya untuk serangan untuk serangan ini teman-teman Volley-mania, Indonesia itu tidak kalah dengan Pakistan. Mulai dari serangan quicknya, back attack-nya, serangan dari sisi kanan dan juga kiri itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Indonesia itu serangannya semuanya tidak ada masalah. Bahkan Doni memimpin top skor mendapatkan 22 poin di pertandingan tadi malam. Ini menunjukkan serangan Indonesia sangat dahsyat. Tetapi kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh tim lawan, yaitu pertahanan dan juga receive bola pertama. Indonesia itu sangat lemah dan itu harus menjadi PR untuk Coach Jiang Ji untuk kedepannya. Oke guys, di sini saya melihat statistik pertandingannya ya. Kita lihat statistik pertandingan tadi malam. Untuk serangan itu sebenarnya Indonesia lebih unggul ya. Mau back attack, mau serangan dari opposite maupun side hitter. Ya, itu 54 dibanding 48. Sebenarnya bedanya cukup jauh ya dibandingkan dengan timnas Pakistan. Tapi Pakistan ini bisa memanfaatkan momen-momen krusial ya. Sementara untuk blocking memang beda jauh ya. Blocking itu saya akui Pakistan jauh lebih tangguh, lebih rapat. 7 dibanding 14. Itu sudah menunjukkan kelas ya ya. Sementara service ace itu 5 dibandingkan 3 ya. Indonesia hanya 3. Sementara error ini sebenarnya 20 dibanding 16 Indonesia lebih sedikit, hanya 16. Sementara untuk Pakistan 20 kali ya untuk melakukan kesalahan. Sementara untuk totalnya 80 dibanding 87. Dan juga dig ya, dig ini Indonesia juga lebih unggul 53 dibanding 48. Sementara receive ini 76 dibanding 67. Walaupun Indonesia banyak sekali sebenarnya errornya di sini ya. Receive pertama itu kurang bagus. Kalau receive pertamanya itu bagus, setter itu tenang ya. Receive-nya bagus, bola kedua di setter itu bisa memberikan penyerang-penyerangnya itu makanan-makanan empuk ya. Dan kita tahu top skor di pertandingan tadi malam ya. Pertandingan tadi malam itu top skornya adalah Rifan Nurmulki. Luar biasa. Applause untuk seorang Rifan Nurmulki. Mendapatkan 22 poin ya. 1 poin dari blok dan 1 poin dari service ace dan 20 poin dari serangan ya, baik itu back attack maupun langsung menyerang cepat ya. Sementara di posisi kedua ada pemain Pakistan yaitu Murad Jehan, itu mendapatkan 20 poin ya, 17 poin dari point attack, sementara dari blocking 2 poin, sementara dari service ace 1 poin. Dan di posisi ketiga semalam itu adalah Usman Faryad, itu mendapatkan 16 poin. 11 poin dari serangan, 3 poin dari blocking, dan juga 2 poin dari service ace. Sementara Doni Haryono juga ikut andil nih ya. Doni Haryono itu mendapatkan 11 poin ya. 10 dari poin serangan dan juga 1 dari poin blok ya. Itulah best score di pertandingan tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Timnas Pakistan. Dan dengan kekalahan ini dengan kekalahan Timnas Indonesia melawan Pakistan ini, bagaimana rankingnya? Ranking Indonesia apakah turun drastis atau stay di tempat atau naik ya? Yang jelas kekalahan 1-3 dari Pakistan ini, Indonesia di ranking dunia FIB ya, FIVB turun dari 57 menjadi 61 ya. Karena kekalahan 1-3 tadi malam berarti
poinnya berkurang minus 5,13 ya. Teman-teman Volley-mania jangan lupa Indonesia masih bertanding satu pertandingan lagi melawan timnas Vietnam untuk memperebutkan posisi 5 sampai dengan 8 ya. Dengan kemenangan melawan Vietnam nanti malam seandainya menang nih. Ini berandai-andai men ya. Secara statistik ya, kita bedah secara statistik. Bisa saja Indonesia untuk menaikkan peringkat walaupun pertandingan nanti malam melawan Vietnam ini untuk memperebutkan posisi ke-5 sampai 8 ya. Itu tergantung peringkat hasil yang negara lain ya. Jadi gini, seandainya nanti timnas Indonesia melawan Vietnam nanti malam itu menang 3-0, itu akan bertambah 8 poin. Bisa saja peringkatnya menjadi 56 ya. Jadi naik lagi. Kalau seandainya menang 3-1, maka akan menambah poinnya 6,12. Peringkatnya tetap 56 ya, naiknya. Dan jika menang 3-2 ya, itu akan menambah 4,25, itu bisa naik ke 56 ya ranking dunia. Tetapi ini jika kalah men, jika kalah nanti malam kalah melawan Vietnam 0-3 istilahnya ya, itu maka akan berkurang 7 poin. Sehingga peringkatnya turun menjadi 65, yang saat ini 61 men ya. Kalau seandainya Indonesia kalah 1-3 dari Vietnam, maka akan berkurang 5,13 dan peringkatnya akan turun menjadi 64. Dan jika kalah 2-3 akan berkurang 3,25 dan peringkatnya hanya turun 2 peringkat jadi 63. Jadi saat ini Indonesia ada di peringkat 61 dunia. Tadinya 57 men, karena kalah 1-3 dari Pakistan, maka Indonesia harus turun peringkat menjadi 61 dunia. Dan kita ucapkan terima kasih untuk perjuangan nih, untuk para punggawa timnas ya, bola voli putra Indonesia yang kalian sudah mati-matian ya, membuat bangga Indonesia. Mari kita terus berikan dukungan penuh. Bagaimana menurut kalian nih men ya, Volley-mania, apa yang perlu dibenahi dari timnas bola voli putra Indonesia setelah kekalahan 1-3 dari Pakistan? Yuk diskusikan di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah Coach Yang Ji harus berbenah total atau hanya memperbaiki pertahanan, receive-nya, dan mencari strategi-strategi yang lain? Nah, itu menurut teman-teman Volley-mania bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke guys, itu saja berita terbaru dari Headshots Mega, dan tunggu berita terupdate selanjutnya dari Headshots Mega. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.